Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang berkaitan dengan dunia pendidikan karakter. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan kompetensi, yang mana kompetensi ini merupakan gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan juga atribut kepribadian seseorang, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi organisasi ataupun perusahaan. Ini adalah pengertian yang sangat sederhana dari apa yang namanya kompetensi. Kompetensi itu sendiri sangat dibutuhkan oleh pribadi-pribadi, oleh individu-individu yang terlibat di dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Nah, dengan kompetensi yang baik, maka ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh individu-individu tersebut. Manfaat yang pertama dari kompetensi yang baik ini adalah memperjelas standar kinerja dan harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari adanya kompetensi yang baik ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya melalui pelatihan dan juga alokasi biaya yang tepat. Kemudian yang ketiga, manfaat dari adanya kompetensi yang baik adalah dapat digunakan sebagai suatu standar ataupun acuan dalam aktivitas seleksi tenaga kerja yang potensial. Kemudian manfaatnya yang keempat, yaitu dengan kompetensi akan memperlancar komunikasi antara karyawan dengan pihak manajemen. Kemudian yang kelima, manfaatnya adalah dengan kompetensi maka akan memaksimalkan produktivitas organisasi ataupun perusahaan. Lantas yang keenam, manfaat dari kompetensi itu adalah meningkatkan efektivitas biaya operasional. Dan yang ketujuh, manfaat dari adanya kompetensi ini adalah mengembangkan sistem remunerasi. Kesemua itu tadi adalah beberapa manfaat yang akan dapat diambil manakala seluruh organisasi ini di mana anggotanya memiliki kompetensi yang baik ataupun tinggi. Nah, di dalam dunia kerja utamanya terdapat beberapa jenis kompetensi yang perlu kita pahami bersama. Kompetensi-kompetensi tersebut diantaranya yang pertama adalah kompetensi dalam bidang intelektual. Kita tahu bahwa semua individu, semua orang dipastikan akan membutuhkan pengetahuan
yang ada pada dirinya untuk dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Yang mana sisi intelektualitas ini haruslah sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakannya, sehingga akan dapat menghasilkan kinerja dan juga performa yang baik di tempat kerja. Ini jenis kompetensi yang pertama, kompetensi dalam bidang intelektual. Kemudian yang kedua, jenis dari kompetensi adalah mereka-mereka yang berkaitan dan penguasaan dalam hal digital teknologi. Kompetensi dalam hal digital teknologi ini diantaranya yang menyangkut tentang literasi komputer dan data, serta juga berkaitan dengan keakraban dengan berbagai komponen, baik itu hardware maupun software yang sifatnya kekinian. Hal ini penting dalam penguasaan digital teknologi ini, mengingat semakin banyak posisi-posisi di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang memanfaatkan teknologi guna membantu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan lebih mudah dan juga lebih cepat. Ini kompetensi jenis kedua, digital technology. Kemudian yang ketiga, itu ada yang namanya kompetensi fisik. Di dalam dunia kerja, utamanya dalam bidang-bidang kerja tertentu, ada kalanya bidang-bidang kerja tersebut mengharuskan seseorang yang terlibat di dalamnya untuk memiliki kemampuan fisik ataupun penampilan yang baik. Biasanya bidang-bidang kerja ini akan mudah kita temukan dalam berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan langsung dengan para konsumennya, seperti bidang kerja yang berkaitan dengan pelayanan dalam alat transportasi premium seperti pramugari. Kemudian juga ada bidang kerja yang digeluti oleh sebagian besar dalam dunia tim marketing, yaitu salesman. Kemudian ada juga bidang kerja front office yang kesemuanya itu menuntut mereka yang terlibat di dalamnya untuk memiliki kemampuan dalam bidang fisik ataupun penampilan yang baik. Dengan kemampuan fisik ataupun penampilan yang baik ini, maka seseorang akan dapat menjalankan tugas-tugas pekerjaannya dengan lebih baik. Kemudian jenis kompetensi berikutnya, yaitu kompetensi yang keempat dalam bidang kepemimpinan. Kepemimpinan ini atau leadership ini amat krusial, amat penting bagi individu-individu yang berperan sebagai pimpinan tim, sebagai CEO, sebagai manajer, dan sebagainya. Keterampilan yang tergolong di dalam keterampilan kepemimpinan ini diantaranya menyangkut tentang koordinasi
sumber daya, dan tugas. Juga menyangkut tentang manajemen sumber daya manusia. Menyangkut pula dengan aspek pendelegasian. Juga bertalian dengan manajemen waktu, juga berkaitan erat dengan negosiasi. Dan masih banyak lagi kemampuan-kemampuan yang bermuara kepada kompetensi dalam bidang kepemimpinan ini. Kemudian jenis kompetensi yang kelima yaitu kompetensi dalam kepribadian. Kompetensi yang berkaitan dengan kepribadian ini sangat berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami dirinya, memahami identitas dirinya, mengerti tentang mewujudkan dirinya, dan paham tentang bagaimana mentransformasikan diri. Ini teramat penting karena seseorang dengan pribadi yang baik tentu akan lebih mudah dalam menunaikan berbagai bidang pekerjaan dan juga sekaligus bersosialisasi dengan orang lain. Itulah beberapa jenis kompetensi yang teramat vital di mana itu dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan maupun dalam dunia usaha. Selanjutnya, kompetensi dari seseorang itu sangat-sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Lantas, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kompetensi seseorang ini? Faktor-faktor ini cukuplah banyak. Yang pertama, itu adalah faktor keyakinan dan nilai-nilai. Apabila seseorang tidak merasa yakin bahwa dirinya mampu menjadi seseorang yang kreatif dan juga inovatif, maka dengan sendirinya dia hampir dapat dipastikan tidak akan berusaha untuk meraihnya. Ini faktor pertama, keyakinan dan nilai-nilai. Kemudian faktor yang kedua yang sangat mempengaruhi kompetensi seseorang adalah faktor budaya organisasi. Budaya organisasi ini sangat-sangat mempengaruhi kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, apabila suatu organisasi ataupun perusahaan melakukan aktivitas yang disebut dengan rekrutmen dan seleksi karyawan. Manakala perusahaan menyediakan pelatihan dan juga evaluasi, manakala organisasi mempraktikkan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan dan sebagainya. Semua itu akan mempengaruhi kompetensi dari orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi ataupun perusahaan tersebut. Ini faktor kedua, budaya organisasi. Kemudian faktor yang berikutnya yang juga sangat mempengaruhi kompetensi seseorang adalah faktor keterampilan. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, seperti misalnya kemampuan dalam hal public speaking, kemampuan dalam hal problem solving, atau kemampuan dalam hal leadership, kepemimpinan, ini dapat menjadi alasan
atas berkembangnya kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Ini faktor ketiga, keterampilan. Kemudian yang keempat, itu ada faktor yang disebut dengan kemampuan intelektual. Kompetensi seseorang ini juga sangat-sangat tergantung kepada pemikiran kognitif, utamanya dalam hal bagaimana dia melakukan suatu analisis, bagaimana beranggapan tentang suatu konseptual. Ini faktor tentang kemampuan intelektual seseorang. Dan yang kelima, faktor yang juga sangat-sangat mempengaruhi kompetensi seseorang adalah faktor yang menyangkut tentang pengalaman. Kompetensi ini sangat-sangat didukung dengan faktor ini, yaitu pengalaman. Seperti pengalaman dalam mengorganisasikan orang, dalam berkomunikasi dengan publik, dalam menemukan solusi, dan sebagainya. Jadi benang merahnya pengalaman, sesuatu yang amat-amat vital dalam mempengaruhi kompetensi seseorang. Lantas, bagaimana cara untuk meningkatkan kompetensi ini? Tentu ini harus disesuaikan dengan karakter dari individu-individu yang akan meningkatkan kompetensinya. Namun pada dasarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi ini. Di antara hal-hal tersebut, yang pertama adalah seseorang ataupun kita dapat mengikuti pelatihan kerja. Biasanya berbagai organisasi ataupun perusahaan menyediakan berbagai program yang ditujukan untuk pelatihan kerja bagi karyawannya. Ini utamanya adalah agar kompetensi, pengetahuan, dan juga kemampuan karyawan yang ada di dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut meningkat. Dan bagi mereka yang belum bekerja, dapat mengikuti berbagai pelatihan kerja yang saat ini banyak disediakan oleh lembaga-lembaga pelatihan kerja. Ini salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi. Yang kedua, kita juga bisa mengevaluasi diri. Karena dengan melakukan evaluasi diri ini, seseorang ataupun individu akan dapat mengetahui kemampuan mana yang harus diperbaiki dan kemampuan mana yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Dengan melakukan evaluasi diri ini akan membuat seseorang, membuat individu dapat menemukan cara yang paling efektif dan tepat untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Yang ketiga, untuk meningkatkan kompetensi bisa juga dilakukan dengan melanjutkan studi. Melanjutkan studi ini acap kali dilakukan guna meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan teknis dari seseorang dalam mendukung pekerjaannya. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi ini dapat dilakukan pula dengan membangun networking seluas-luasnya. Individu, seseorang, ini dapat melakukannya dengan berbagai cara. Seperti mengikuti berbagai kegiatan workshop, pertemuan ilmiah, seminar, dan sebagainya. Janganlah takut pada forum-forum tersebut.
untuk membuka diri dan bertanya tentang berbagai hal yang menyangkut tentang pekerjaan, tentang bakat, tentang minat dari orang-orang yang baru dikenal. Demikian pembahasan singkat kali ini yang berkaitan dengan kompetensi. Mudah-mudahan ini memperluas wawasan kita dalam menyusun, dalam memprediksi masa depan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.